Polemik perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali memasuki babak yang baru. Setelah sebelumnya tudingan perselingkuhan dan isu kepercayaan menghiasi pemberitaan, kini muncul pengakuan mengejutkan dari mantan asisten Paula Verhoeven. Lantas seperti apa sang mantan asisten yang membongkar tabiat Paula saat masih bekerja? Benarkah selama dirinya menjadi asisten, Paula pun sering memintanya untuk merubah bon belanja online dari harga diskon menjadi harga nominal yang begitu mahal? Benarkah sejak 6 bulan bekerja, Paula pun terlihat begitu percaya dengan NS, di mana selalu diskusi bersama, entah itu soal pekerjaan, pendapat, dan juga hal-hal kecil lainnya. Lantas, seperti apa juga pernyataan Astrid, mantan rekan kerja Baim, yang begitu lantang dan penuh keyakinan bahwa Baim Wong adalah sosok yang manipulatif karena cara menyusun skenario perceraiannya dengan Paula begitu cantik dan juga rapi, dan Paula adalah korban permainan dari manipulatif Baim. Selain itu, seperti apa pula Paula dan kuasa hukumnya yang sempat mengadukan ke Komnas Perempuan karena adanya dugaan diskriminasi kepada perempuan dan juga kekerasan kepada perempuan. Namun, secara tegas, kuasa hukum Baim Wong menyebutkan tidak ada bukti KDRT yang dilakukan oleh Baim kepada Paula. Dan bagaimana pula asisten rumah tangga Baim Wong yang turut buka suara terkait isu perselingkuhan Paula Verhoeven? Benarkah ketika Baim tidak berada di dalam rumah, mereka pun kerap melihat Paula dan juga pria berinisial NS itu duduk berduaan di meja makan, bahkan sempat melihat keduanya berada di dalam kamar tamu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meski telah resmi bercerai, drama rumah tangga Baim dan Paula pun seolah belum menemukan titik akhirnya. Namun, di tengah derasnya tudingan dan juga spekulasi, seorang mantan asisten Paula akhirnya angkat bicara mengenai seperti apa sosok mantan majikannya itu. Di depan tim Intens Investigasi, sang mantan asisten pun menyebutkan bahwa Paula sebagai pribadi yang sangat baik dan penuh perhatian, di mana tidak pernah kasar, sering berbagi, dan selalu peduli dengan semua karyawannya. Tak hanya itu, ia pun juga mengungkapkan peran penting NS dalam keseharian sang model. Menurut pengakuannya, sejak hari pertama bekerja, ia pun sudah dikenalkan langsung kepada NS, bahkan diinterview bersama-sama oleh Paula dan juga NS. Bahkan, setiap laporan kerja pun tidak hanya dikirim ke Paula saja, tapi juga dikirim ke NS. Selain itu, sang mantan asisten juga menilai bahwa semenjak 6 bulan bekerja dan mengenalnya, Paula pun terlihat begitu percaya dengan NS, di mana selalu diskusi bersama, entah itu diskusi soal pekerjaan, pendapat, dan juga hal kecil lainnya. Kalau Kak Paulanya itu emang orang yang baik ya sama aku, kayak dia suka berbagi juga ke aku, itu perhatian juga sama karyawannya. Kerja sama Kak Paula sendiri aku udah 6 bulan, sekitar 6 bulan ya. Kak Paula sendiri itu orangnya yang baik sama aku, dia perhatian juga sama aku. Terus kalau misalnya memang dia punya barang apa, berupa hand body atau make up atau segala macam, itu dikasih ke aku sih Kak. Aku kenal karena memang dari awal aku kerja di Kak Paula ini, aku di interviewnya bersama KN juga. Aku lihat Kak Paula memang percaya banget ya sama KN ini, karena memang semua
semua yang ingin dilakukan sama Kak Paula, kayak minta pendapat tentang pekerjaan segala macam ke si KN ini. Berkomunikasi sama KN ini aku setiap hari, karena memang aku setiap selesai kerja itu aku selalu kirim report pekerjaan aku ke Kak Paula dan ke KN ini. Ini. Untuk arahan sendiri yang sesuai yang aku lakukan di reportnya ini Kak, report sehari-hari seperti aku nganterin anak-anak sekolah, terus juga aku nganterin anak-anak berkegiatan hari-harinya, terus juga kegiatan Kak Paulanya juga, sama yang terakhir itu aku suka diarahin untuk edit bon Shopee sih. Bon Shopee ini aku lebih ke ubah harga ya Kak, jadi aku diarahkan untuk mengubah harga asli dijadikan harga normal. Jadi kayak misal ada Kak Paula belanja, kan ada harga diskon tuh yang kita bayar, nah itu tuh kita ubah ke harga normalnya, jadi membuat harga barang tersebut jauh lebih mahal. Untuk edit bon Shopee ini bertujuan untuk di reimburse dengan Mas Baim sih. Jadi semua biaya belanja itu tuh semua ditanggung sama Mas Baim. Jadi uangnya itu akan diganti dengan Mas Baim dengan harga yang lebih mahal. Untuk barang-barang yang suka Kak Paula belanja itu lebih ke baju anak-anak, terus mainan anak-anak, bahkan makeup beliau, skincare beliau gitu sih Kak. Untuk bon sendiri itu akan diajukan langsung di reimburse ke Mas Baim sih, dan Mas Baim sendiri karena kebetulan aku yang ajukan reimburse-nya, Mas Baim sendiri nggak pernah cek. Belanjanya sendiri itu yang aku lakukan ini kurang lebih selama aku kerja sih Kak, di 6 bulan terakhir. Ketika badai rumah tangga Baim dan Paula belum juga mereda, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Astrid, mantan rekan kerja Baim yang juga sempat menjadi korban konten Baim di tahun 2020 lalu. Ya, dengan lantang dan penuh keyakinan, Astrid menyebut Baim Wong sebagai sosok yang manipulatif karena cara menyusun skenario perceraiannya dengan Paula begitu cantik dan rapi. Bukan hanya dirinya yang merasakannya secara langsung saat bekerja bersama, tapi juga menilai bahwa Paula adalah korban dari permainan manipulasi pria 44 tahun itu. Tak berhenti sampai di situ, Astrid pun juga menyoroti kejanggalan lainnya, yakni sosok NS, pria yang belakangan ini ramai disebut-sebut dalam polemik rumah tangga ini belum sekalipun memberikan pernyataan resmi. Menurut Astrid, perbincangan antara Paula dan Niko yang ramai dibicarakan justru berangkat dari hubungan kerja profesional. Yang paling membuat Astrid geleng-geleng kepala adalah peredaran rekaman suara percakapan terkait perceraian yang kini beredar luas. Apakah ini bagian dari skenario tersusun rapi yang disengaja untuk menggiring opini publik?
Kalau saya melihat sosok Baim, ya saya tidak pernah memungkiri apa yang saya bicarakan di konten saya sendiri. Saya bilang Baim manipulatif. Jadi Paula itu korban manipulatif Baim. Itu yang saya katakan, dan saya punya alasan untuk mengatakan hal tersebut. Kalau di kontrak kerjasama yang gagal akhirnya, saya merasakan hal ini. Saya mengira memang ada indikasi ke arah manipulatif. Dan kalau dari rumah tangganya sendiri, sebenarnya saya melihatnya adalah Paula korban yang dikondisikan, karena sampai saat ini juga sosok lelaki yang bernama Niko belum pernah mengeluarkan statement keluar ya untuk setidaknya bicara kebenaran. Kemudian kenapa saya bilang memanipulasi satu keadaan, karena dikeluarkannya rekaman suara percakapan perceraian itu ya, kalau nggak dikondisikan nggak mungkin ada tuh rekaman. Itu sih kalau menurut saya. Skenarionya cantik tapi tidak cerdas. Cantik katanya tersusun rapi, hadir seorang laki-laki di dalam rumah, tapi dia lupa bahwa konon Niko ini adalah teman dia. Dan bahkan statement dari Bang Hotman Paris kalau tidak salah, dia bilang itu atas izin Baim kalau Niko masuk ke dalam rumahnya. Ya namanya mungkin manajemen ya, anggap aja manajemen, Baim kan manajemen ya. Saya juga manajemen, saya ngerasain kita bisa sampai ngobrol sampai larut malam ngomongin kerjaan dan lain-lain. Mungkin ada kayak semacam cocok bicara trust antara Paula dengan Niko, akhirnya jadi nyaman. Mungkin itu ya, tapi kan yang tersebar luas sudah terlalu jauh, dan yang menyedihkan adalah sampai terjadinya sebuah perceraian. Selain itu, menurut Astrid, seorang laki-laki yang ingin bercerai akan melakukan 1000 cara, tapi dengan cara mematahkan dan membunuh karakter pasangannya itu terlalu kejam. Menurut Astrid, cara-cara yang dilakukan Baim bukan sekedar menggiring opini, tapi bisa menjadi strategi mematikan demi menghilangkan kesempatan Paula untuk mendapatkan hak-hak sebagai istri, termasuk hak asuh anak. Lantas, apakah cinta yang dulu begitu manis kini berubah menjadi ajang saling menjatuhkan? Kalau lelaki kan ingin berpisah atau bercerai, 1000 cara untuk dia lakukan. Tapi dengan mematahkan, membunuh karakter pasangannya, ya, pembunuhan karakter, menjelek-jelekan seperti itu, artinya kan berarti tidak ada kesempatan untuk Paula untuk hak asuh anak atau hak-hak yang lainnya gitu loh, atau hak-hak yang lain. Saya nggak ngerti, tapi intinya tujuannya adalah pembenaran diri. Saya juga nggak ngerti ya kenapa semua komen-komen di konten saya bilang NPD. Apakah itu memang benar ciri-ciri NPD atau apa, saya nggak paham. Tapi setidaknya dari sekian komen yang masuk, hampir semua mensupport Paula dan mengatakan Baim NPD. Saya nggak paham kenapa sampai mengarah ke sana. Meninggalkan pengakuan Astrid yang menilai Baim adalah sosok yang manipulatif. Lalu, seperti apa pula Paula dan kuasa hukumnya yang sempat mengadukan ke Komnas Perempuan karena adanya dugaan diskriminasi kepada perempuan dan juga kekerasan kepada perempuan. Namun secara tegas, kuasa hukum Baim menyebut tidak ada bukti KDRT yang dilakukan oleh Baim kepada Paula. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, seperti diketahui bahwa Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya resmi mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan per tanggal 30 April 2025 lalu. Mereka pun melaporkan adanya dugaan diskriminasi terhadap perempuan serta tindakan kekerasan yang dialami oleh Paula selama menjalani rumah tangga dengan Baim Wong. Menurut tim kuasa hukum Paula, pihaknya pun telah menyampaikan 2 laporan atau pengaduan, di mana yang pertama adalah dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Baim.
Dan yang kedua, terkait pernyataan diskriminatif dari pejabat publik yang dinilai sudah merugikan Paula sebagai perempuan. Siti Aminah, salah satu tim kuasa hukum Paula pun menyebutkan bahwa bukti-bukti telah diserahkan, termasuk rekaman CCTV dan juga keterangan dari ahli digital forensik yang menilai bahwa dalam rekaman tersebut terdapat indikasi kekerasan fisik terhadap Paula. Tak hanya itu saja, ia pun juga menegaskan bahwa kekerasan yang dialami Paula tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga psikis, kekerasan seksual, hingga ekonomi yang semuanya pun masuk dalam kategori kekerasan berbasis gender. Lebih lanjut, Siti Aminah pun menyoroti peran juru bicara yang selama ini menyampaikan keterangan kepada publik. Ia pun juga menilai ada sikap yang tidak sesuai dengan prinsip seorang juru bicara yang seharusnya menjunjung tinggi objektivitas dan juga kejujuran. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan. Gitu. Dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang. Di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baib. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam Hasanah Hak Asasi Perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Jakarta Selatan. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain.
Setelah Paula mengadukan dugaan diskriminasi dan juga KDRT ke Komnas Perempuan, tak tinggal diam, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid pun angkat bicara untuk meluruskan. Menurut Fahmi, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya KDRT, baik secara fisik maupun secara psikis. Karena dalam putusan sidang pun sudah jelas, tidak ada visum, tidak ada surat keterangan, dan tidak ada alat bukti yang bisa menunjukkan kekerasan terjadi. Menanggapi klaim diskriminasi, Fahmi pun menyampaikan keberatannya bahwa jika Paula tidak paham soal diskriminasi, jangan sembarang menyampaikan ke publik. Ia pun menjelaskan bahwa selama persidangan, Paula pun diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya, bahkan mengajukan 47 bukti, 3 saksi fakta dan juga 3 saksi ahli. Bahkan saat majelis bertanya apakah ingin menambahkan bukti tambahan, menurut Fahmi, Paula pun menjawab sudah cukup. Jadi, salahnya di mana? Itulah menurut Fahmi. Lantaran hak dari Paula pun sudah diberikan secara penuh. Ia pun menegaskan jangan menyalahkan hakim jika seseorang gagal mengungkapkan fakta hukum. Terkait dugaan KDRT tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan halaman 113, di mana di dalam pertimbangannya menyatakan tidak terbukti adanya kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak ada visum dan tidak ada data-data pendukung lainnya. Artinya menurut pertimbangan majelis hakim pada halaman 113 pure tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkara tersebut. Diskriminasi itu berarti memperlakukan seseorang yang beda, ya, itu diskriminasi. Kalau tidak tahu pemahaman diskriminasi, tolong jangan menyampaikan kepada masyarakat, kasihan. Diskriminasi itu ada 2 orang diperlakukan yang beda, yang satu dikasih makan, yang satu tidak dikasih makan, itu namanya diskriminasi. Di dalam persidangan terungkap semua dikasih hak kebebasan yang masing-masing. Pihak kami diberi kebebasan, silakan ajukan bukti. Kami ajukan bukti sampai 86 bukti tertulis dalam bentuk video dan sebagainya. Kita mengajukan 9 saksi fakta dan 3 ahli. Setelah itu majelis hakim menyatakan ada tambahan lagi tidak? Tidak, yang mulia, ada cukup sampai di sini. Oke, sekarang pihak termohon mengajukan bukti. Dikasih kesempatan mengajukan bukti 47 bukti. 3 saksi fakta dan 3 ahli. Ditanya lagi mau ngasih bukti lagi tambahan tidak? Katanya tidak, sudah cukup. Terus salahnya di mana? Diskriminasinya di mana? Sedangkan diberikan hak yang sama. Kalau misalnya dia punya bahan kurang, jangan menyalahkan orang yang mengadili. Karena Anda sendiri tidak mampu mengungkapkan fakta, tidak mampu memberikan bukti untuk menyatakan ada sebuah peristiwa hukum. Pengertian diskriminasi aja Anda nggak paham kok bicara diskriminasi. Setelah kuasa hukum Baim Wong yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya KDRT, baik secara fisik maupun psikis. Lantas, seperti apakah asisten rumah tangga Baim yang turut buka suara terkait isu perselingkuhan Paula Verhoeven? Benarkah ketika Baim tidak berada di rumah, mereka pun kerap melihat Paula dan pria yang berinisial NS itu duduk berduaan di meja makan. Bahkan sempat melihat keduanya berada di dalam kamar tamu. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pasca putusan cerai, langkah hukum Paula Verhoeven yang semakin intens, termasuk kunjungannya ke Komnas Perempuan, tampaknya bukan hanya soal klarifikasi saja, tetapi juga perlawanan. Langkah tersebut seolah menjadi sebuah sinyal tegas dari Paula, bahwa ia pun juga siap mengungkapkan kebenaran atas tuduhan perselingkuhan yang selama ini diarahkan kepadanya.
Namun, tak tinggal diam, Baim juga mulai membuka kotak Pandoranya sendiri. Melalui kesaksian orang-orang terdekat, khususnya asisten rumah tangganya, Baim pun mengungkapkan bahwa justru Paula lah yang memiliki hubungan spesial dengan sosok pria berinisial NS yang tidak lain adalah teman Baim sendiri. Dalam kesaksian yang begitu mengejutkan, beberapa karyawan rumah tangga juga menyebutkan bahwa ketika Baim tidak berada di rumah, mereka pun kerap melihat Paula dan pria misterius itu duduk berduaan di meja makan. Bahkan hingga pukul 3 dan pukul 4 dini hari. Dan yang lebih mencengangkan, kejadian itu pun disebut tidak hanya sekali, tapi berulang hampir setiap kali Baim pergi. Salah satu ART bahkan menyebutkan pernah membuka pintu kamar tamu dan melihat keduanya pun berada di dalam sebelum langsung menutup kembali dan pergi tanpa banyak bertanya. Kalau yang saya lihat, saya suruh nungguin anak-anak tuh di kamar. Mereka berduaan di bawah di meja makan. Itu nungguinnya nyampe pagi subuh. Setiap hari. Kalau nggak ada bapak. Iya, kalau nggak ada bapak. Oh, hanya ketika Bang Baim nggak ada? Iya. Itu intens, maksudnya ngobrolnya tuh lama, bisa berapa jam, atau Ya kita kan di kamar jadi nggak tahu. nggak ada Bang Baim kan ya? Nggak ada. Menurutku baik sih. Kalau yang saya lihat baik. Kalau yang aku lihat sih zaman dulu ketika anak-anak misal lagi ngobrol sama teman lakinya, kalau anaknya yang gede deket pasti langsung disuruh sana dulu gitu. Pokoknya kalau dideketin terus nanti yang dimarahin susternya, nanti susternya dibilang nggak bisa bujukin anak gitu-gitu, sering. Tapi anak-anak nggak masalah dengan Ya nangis. Terus nanti mbaknya yang dimarahin susternya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.